Selamat datang kembali di podcast ini, di channel tempat kita, para reviewer amatiran akan mereview film. Yes, di audio Amatiran 1 dan aku Amatiran Fania. Hari ini kita akan menjelajahi gurun pasir buat ketemu sama Timothée Chalamet dan Zendaya di Dune. Dune ini cukup ditunggu ya bagi banyak orang, terutama yang sudah menonton film sebelumnya yang tahun 1984 dan juga pembaca novelnya. Kamu pernah baca novelnya nggak? Belum. Tapi PewDiePie pernah nge-review novelnya. Bagus ya. It sounds interesting. Film ini disutradarai oleh Denis Villeneuve. Bacanya gimana? Villeneuve? Nah, sorry kalau misalnya salah. Oh, enggak apa-apa. Siapa tahu Denis nonton. Denis yang nonton. Tapi dia nggak paham juga sih. Kita nggak ngasih subtitle juga sih. Dia sebelumnya telah menyutradarai film sejenis, banyak sih sebenarnya filmnya. Cuma yang aku nonton itu cuma Arrival sama The Blade Runner 2049. Aku percaya sutradara kayak Villeneuve ini tipe yang apa ya? Kalau dari filmografinya sih dia super idealis ya. Sama kayaknya dia sendiri emang penggemar sci-fi. Karena kebanyakan film-filmnya dia emang genrenya itu sci-fi. Jadi emang kayak antisipasi buat Dune ini tuh dari segi penggemar pun ya itu tuh ya emang lumayan tinggi sih, lumayan hype benar kayak kata kamu gitu. Terutama penggemar sci-fi juga. Dan thanks to Timothée sama Zendaya, masyarakat luas pun tertarik sih buat nonton film ini ya, mengingat film ini tuh bukan popcorn movie. Dan durasinya itu udah 2,5 jam tuh gak sih? Makanya kalau nonton, sebelum nonton kalian siapin kopi sejenak. Tuh. Wajib. Biar gak resep ketinggalan. wajib. Oke, roll the trailer. Dune menceritakan kisah seorang Paul Atreides Atreides deh kayaknya. Atreides, seorang jenius yang diberkati kekuatan supernatural. Ia harus pergi berkelana ke planet yang berbahaya untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga dan juga rakyatnya. Selama perjalanan, Paul akan menemui beberapa orang dengan kepentingan politik tertentu. Dan bisakah Paul membebaskan ketidakadilan di planet tersebut? Gimana menurutmu untuk first impression? First impression sih ini nggak bisa dielakkan ya. Aku nonton Dune itu tuh aku dapat atmosfer yang sama kayak aku pertama kali nonton Star Wars. Ada perasaan nostalgia gitu sama pace-nya, terus konflik awalnya pun kayak mirip-mirip gitu kan, kayak seputar politik gitu kan. Jadi kayak hampir deja vu, tapi memang kayak secara detail dan eksekusi itu memang mereka itu berbeda. Gitu sih. Selain itu mungkin first impressionku itu terasa banget sih ya, film ini tuh megah banget. Visual loh. Ya benar. Kayak the scale of a lot of scenes are so grand. Beberapa scene itu tuh yang benar-benar memperlihatkan wide shot gitu. Yang even sampai smallest detailnya tuh kayaknya tuh masih bisa ketangkap mata sih. Apalagi kalau kamu nontonnya tuh di layar bioskop ya. Kalian itu pasti wajib lebih nonton di bioskop. Ya. Itu tuh lebih lebih dapat lagi gitu. Feelingnya. Terus aku juga suka Villeneuve ini banyak memasukkan highlight karakter environment-nya dari setiap planet. Jadi masing-masing planet kan beda-beda nih kayak environment-nya. Betul. Aku tuh suka banget dia tuh selalu ngasih wide shot. Dia tuh selalu ngasih kayak scenery-nya gitu loh. Kayak shot-shot estetik di mana itu tuh kayak ngasih lihat karakternya si planet asalnya Atreides tuh kayak gini. Terus kalau planet asalnya Harkonnen tuh kayak gini, kayak gitu-gitu. Terus apa tuh yang Arrakis tuh kayak gini gitu. Jadi kayak itu menyenangkan banget sih buat dilihat. Again itu tuh berasa kayak dulu pertama kali nonton Star Wars. Ya karena sama-sama luar angkasa. Karena sama-sama luar angkasa. Cuman ini tetap pengalaman yang baru sih. Karena aku rasa setiap scene dari Dune itu tuh diharuskan itu untuk
eye pleasing, Mm-mm. estetik dan poetik. Dimana kayak aku berasa emang dimanjain banget sama artistiknya, sama visualnya Setiap benar. shotnya itu memang ini dah sangat estetik ya. Benar. Jadi seberapa menit berapapun yang kamu pause itu dia kelihatan eye pleasing banget dan bisa dijadiin wallpaper asli. Benar bisa dijadiin wallpaper. Kayak misalnya kamu nge-screenshot terus jadiin wallpaper desktop atau handphone, itu tuh semuanya tuh bagus sih benar. Jadi kalau kamu random nge-pause tiba-tiba di pause itu masih bisa di screenshot. Benar. Terus kan banyak nih adaptasi dari buku atau novel kalau dibawa ke media film itu tuh biasanya tuh apa ya, ada banyak detail dan kelebihan cerita yang ada di buku tuh hilang, nggak ke-translate gitu loh di media film. Tapi buat aku nonton Dune itu tuh experience itu sama kayak kamu tuh flipping pages to pages. Jadi setiap scene berganti tuh kayak kamu tuh membalik-balikkan halaman novelnya gitu. Karena saking detailnya dia menggambarkan scene ya. Iya benar. Dan I think kayak pace-nya Dune ini tuh emang sama kayak pace kalau orang tuh baca novel sih. Kalau di novel kan jarang banget tuh yang semua di-pack dalam mungkin beberapa halaman gitu. Novel kan cenderung lebih detail, terus belum lagi menggambarkan environment-nya, ekspresi dan sebagainya gitu. Jadi emang perasaan kayak gitu tuh langka sih. Langka aku rasakan kalau aku tuh nonton film. Banyak orang sendiri yang ini beranggapan kalau Dune itu film yang susah dibuat. Makanya versi 1984-nya kan juga kurang dapat respon yang review yang positif toh. Jadi banyak yang nggak yakin kalau si Villeneuve ini bisa membawa sebagus novelnya sendiri. Dan akhirnya ya banyak yang puas kan dengan karya film Dune ini. Aku rasa apa ya, mungkin banyak yang nggak biasa juga sama film-film model Dune ini karena 3-4 tahun terakhir ini kan banyak dibombardir sama film-film yang aimnya mungkin lebih ke kayak commercial, popcorn, bener, kayak superhero movie, terus kayak action comedy movie juga gitu. Even aku nonton 2 seri terakhirnya Star Wars itu tuh sebenarnya kurang memuaskan buat aku karena kayak there's something missing from the franchise ya. Dari dulu aku nonton yang mungkin part 1-3-nya, terus yang I think 2 seri terakhir itu yang 8-9 I think itu kurang. Tuh menurut aku tuh kurang banget, lacking of something gitu. Tapi tahun ini bisa dibilang tuh kayak rilis filmnya tuh menyenangkan ya, kayak kemarin ada The Green Knight, terus ada Pig, terus yang aku lagi nungguin banget tuh Macbeth. Itu tuh yang kayak apa ya, emang sih genrenya tuh beda-beda ya yang aku sebutin tadi ya. Cuman persamaannya itu adalah semuanya tuh well executed dengan visual yang luar biasa. Semuanya ya nominasi Iya. Serius. Ya karena kita nonton film pasti kita pengen melihat visual yang oke kan gitu. Walaupun storyline juga penting gitu. Cuman aku sih kayak happy banget sih, kayak apalagi kemarin ketemu Green Knight yang rada membingungkan, puzzling, but then kayak itu tuh yang justru intriguing menurutku. Karena itu tuh beda sama yang banyak banget sekarang beredar di pasaran. Kalau aku pribadi sih kayak aku awalnya tuh skeptical because biasanya itu kalau film tuh terlalu di-hype-in, itu tuh sebenarnya tuh nggak sebagus itu. From my experience ya, itu tuh biasanya tuh kayak gitu. Kamu kan kemarin nge-hype juga. But then ternyata setelah aku nonton itu tuh it's giving me ya itu tadi kayak rare experience sih menurutku. Dan apa ya, mungkin itu yang aku kangenin dari nonton film ya, bisa merasakan sesuatu yang baru lagi, kayak dulu kita pertama kali mungkin nonton again Star Wars and then Lord of the Rings and then mungkin kayak Game of Thrones, kayak sesuatu yang kayak apa ya, sesuatu yang kita tuh nggak cuman kayak rumusan gitu doang loh biar sukses filmnya. Benar itu. Oke, tadi kan untuk pembukanya seperti itu nih. Kita kebanyakan membuka ya. Soalnya emang gimana ya? Oke, sekarang kita bahas dari filmnya sendiri lah. Oke, kita bahas dari best scene aja ya. Oke, of course.
Aslinya kalau secara visual kayaknya nggak bisa dijelasin sih karena semua Kamu harus durasi, nonton sendiri sih. karena semua durasi itu adalah best Iya, visual. iya. Oke, mungkin aku lebih bicara ke momennya sih. Aku paling suka itu pas pertama kali Paul dan timnya ngelihat tahu kalau ada sandworm. Aku lupa nama sandwormnya siapa? Sayhulut. Yes. Sayhulut. Ya, pokoknya itulah. Jadi itu. Iya benar-benar nama wormnya itu Sayhulut. Betul. Dan kebetulan kan aku suka banget sama film monster sih sebenarnya. Jadi aku juga suka sama film Tremor. Kalau kamu tahu Tremor itu juga punya makhluk monster yang sama persis kayak Doom. Mereka pertama kali ngenalin itu aku suka dapet thrill kesereman monster. Berarti ini. waktu itu ya mereka pertama kali ke penambangan Spice itu ya? Iya, yang di Talon itu. Yang masih Pesawatnya. ada Duke Leto-nya itu kan masih ada ayahnya si Paul. Ini spoiler ya. Gak apa-apa lah. Selalu spoiler. Ya, kalau dari kamu apa? Aku tapi momennya beda nih. Kayak kamu kan yang pas pertama kali si Paul ayahnya terus Duncan ketemu sama si Sandworm kan. Kalau aku sukanya tuh pas mereka tuh nge-reveal bentukan aslinya si Sandworm, si Sayhulut. Jadi nanti ada hampir ke terakhir ada satu scene di mana nanti itu si Sayhulutnya itu benar-benar keluar dari pasir, and then kayak kamu tuh bisa ngelihat dia tuh kepalanya tuh kayak gimana. Menurutku itu aku ngerasa elemen kengerian seekor monster sama elemen magis dari makhluk yang paling terkenal di gurun tuh kayak dapet banget. Dia tuh nggak cuman sekedar besar, nggak cuma sekedar massive dan menakutkan, tapi juga somehow tuh ada kayak wibawanya gitu loh. Almost as if kamu tuh ketemu kayak mythical creature. Iya. Kalau misalkan di Asia mungkin kayak misalnya kamu tuh kalau ketemu naga nih, itu kan kayak ada perasaan semacam apa ya? Ada iya, nggak cuma takut aja, tapi kamu tuh juga kayak semacam respect because dia itu tuh kayak penjaga. Iya, kayak gitu. Ada kesan magisnya, terus ada wibawanya. Karena Sayhulut di sini tuh nggak cuman sekedar monster yang memakan segalanya ya di start ini, tapi kayak dia itu juga dibilang salah satu penjaga dari gurun pasir gitu. Itu menurutku tuh revealing bentukannya tuh kayak sama kalian harus ngelihat. Ada banyak teori tentang Sayhulut, kalian harus ngelihat detail gigi-giginya Sayhulut. Karena Sayhulut itu tuh kalau dari yang aku lihat banyak interview ya, jadi kayak giginya tuh kan panjang-panjang terus rapat. Itu tuh kayak giginya paus. Paus pemangsa gitu. Jadi giginya tuh kenapa bentukannya kayak gitu tuh gunanya tuh buat filter apa aja tuh yang masuk ke mulut keduanya dia. Jadi kalau kamu nanti perhatiin, kalau kamu entar nge-screenshot si pas Sayhulut tuh pas ngembang gitu, kan ada gigi yang rapat paling luar, gede-gede panjang-panjang. Terus dia tuh ada mulut kedua di dalamnya. Iya, ada. Yang waktu itu tuh getar pas ngomong sama Paul. Nah itu gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Modelnya Sayhulutnya tuh based on memang monster yang beneran ada di dunia kita sih gitu. Jadi nggak cuma sekadar imajinasi aja. Yes, betul kayak gitu. That's a good scene buat aku. Terus another one itu tuh favoritku pas Duke Leto itu ketemu sama The Baron. Baronnya Harkonnen, Harkonnen, yang abis kudeta tuh, kan ceritanya tuh mereka tuh semua tuh duduk di satu hall yang gede ya kan, and then kayak ada satu meja panjang gede tuh yang misahin antara Baronnya tuh duduk di sini, terus kayak Duke Leto tuh duduk di ujung satunya gitu. Dan Duke Leto tuh menurutku tuh yang kayak lukisan gitu loh. Dia tuh duduknya tuh posenya tuh yang kayak gimana gitu loh. Masa-masa itu tuh kayak lukisan zaman Victoria. Itu menurutku yang apa ya, buat aku tuh kayak so pretty, so poetic, estetik. Dan kayak dia itu tuh secantik itu, tapi dia tuh sebenarnya tuh lagi sekarat. Kayak dia tuh dying, dia tuh minutes to die gitu. Jadi kayak buat aku tuh itu tuh scene yang menurutku oke banget sih. Si Villeneuve-nya
ini ya mikir sejauh itu ya untuk bahkan orang sekarat pun dibuat posenya eksentrik. Iya. Itu. Serius deh, kalian harus kayak lihat detailnya pas scene itu. Menurutku itu tuh kayak so pretty. Oscar Isaac is so pretty. I love you, Oscar. Timothy enggak? Enggak, biasa aja sih. Masih bocah. Kalau dari cerita? Oke, dari siapa nih? Kamu dulu. Oke, beneran sih kayak kata orang-orang, temponya Dune ini kan durasinya 2,5 jam dan temponya nih jujur ini warning ini lama banget, kerasa lama banget. Kalau kalian nggak biasa nonton film pace lama itu bakal kerasa banget kok filmnya ini temponya lambat. Tapi selama-lamanya kayak Dune ini tuh cuman 2 episodenya Vincenzo deh. Vincenzo 1 episode 1,5 jam kan? Ya kan? Jadi Dune ini masih lebih cepat daripada 2 episodenya Vincenzo. Hati-hati nanti diserang sama. Oops. Jadi mereka memang tapi tempo lama ini memang bukan tentu ada tujuannya ya, bukan karena apa-apa. Bukan karena mereka kebanyakan budget. Jadi buat filmnya lama itu ya. Jadi mereka memang harus memperkenalkan masing-masing penduduk, masing-masing tribe. Betul. Jadi bagaimana pandangan setiap tribe ini terhadap masalah utama yang dialami oleh planet tersebut, dan masing-masing tribe ini kan juga punya karakternya juga pasti punya beda-beda pandangan dan pola pikir. Jadi itu menurutku si Denis ini meluangkan waktu banyak banget untuk mengembangin semua karakternya itu. Jadi dan kita mungkin bisa ngasih fondasi kali ya buat nanti ada part 2-nya soalnya. Jadi kita lebih fokus untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa sih yang ada di pikiran masing-masing karakter itu. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya nggak ngerasa terlalu bosan sih, karena ya aku nontonnya pagi sih pertama. Jadi aku udah tahu ini bakal lama. Mungkin lebih baik kalau kalian mau nonton ini di saat kalian lagi punya energi yang cukup banyak, itu menurutku lebih dapat feelingnya dibanding kalau kalian pas misalnya baru setelah selesai kerja. Itu aku nggak nyaranin sih, soalnya memang takutnya banyak informasi yang miss. Penggambaran ceritanya cukup oke sih menurutku. Jadi kalau menurut aku sendiri, aku bisa merasakan penasaran ini part 2-nya gimana sih dengan karakter-karakter yang masih hidup di part 1 ini. Jadi bagaimana karakter-karakter yang ada ini akan menyelesaikan konflik tersebut di part 2 itu berhasil buat aku penasaran tentunya. Ya memang karena ini part pertama ya, tentunya pasti banyak hal yang belum dijelasin menurutku. Aku ngasih contoh aja ya, contohnya kekuatannya Paul itu menurutku minim banget dijelasin. Ya, itu masih ada misteri-misterinya ya. Jadi kan harusnya dia bisa ngerawang masa depan. Cuma ada di satu scene itu dia bisa ngelihat mimpinya orang lain. Itu kan menurutku kayak nggak pernah dijelasin nggak sih? Yang dia bisa ngelihat orang lain ya? Belum. Itu salah satunya. Tapi itu kayaknya itu salah satu teka-teki yang emang sengaja Villeneuve tinggalin di part 1 sih. Soalnya kan kita filmnya ini belum ada bahas mendalam soal si penyihirnya itu, kalau si witch-nya, makanya masih banyak yang disimpan untuk kekuatannya si Paul. Terus juga untuk masalah sumber daya itu menurutku masih kurang gitu dijelasin nggak sih? Ya masih cuman kayak permukaannya doang sih. Cuma dijelasin di awal kayak ini adalah sumber daya yang penting dan dimonopoli oleh kaum tertentu. Tapi kita nggak tahu fungsi realnya si sumber daya ini seperti apa, kita belum terlalu dijelasin di film part 1 ini. Setahu aku emang yang dijadiin film ini cuma sepertiga dari novelnya aja sih. Jadi novelnya tuh setebel ini kalau nggak salah. Berapa lama? Aku nggak tahu sih, yang jelas tuh kayak tebel banget, kayak Harry Potter ke-7 I think. 7 itu 1000 halaman sih. 7 atau ke-6 gitu, pokoknya tebel banget memang. Jadi mungkin yang diambil itu emang yang fokusnya Paul aja kali ya buat film ini. Yang diambil sama Villeneuve tuh emang yang fokusnya tuh di Paul aja. Makanya juga mungkin tentang kekuatannya dia. Banyak yang spekulasi sebenarnya Paul itu tuh emang bisa melihat, emang dapat penglihatan, dan penglihatannya dia itu tuh belum tentu jadi nyata. Itu tuh semacam kayak mimpi-mimpi
buat ngebantu dia tuh bikin keputusan Keputusan. gitu. Tapi mimpinya tuh kayak nggak final gitu loh, bukan yang kayak pasti terjadi gitu. Banyak yang spekulasi kayak gitu. But then again kan kita belum tahu nih, emang kayaknya tuh Villeneuve tuh sengaja ninggalin teka-teki yang nanti bakal semoga dikonfirm di part 2 ya. Semoga. Semoga. Nah kalau yang tentang si sumber daya spice itu tuh, spice ini tuh semacam komoditi yang bisa diolah jadi bahan bakar pesawat. Setahu aku tuh itu. Mungkin bisa juga bahan bakar lainnya kayak listrik dan sebagainya gitu. Cuman not sure, yang aku tahu tuh bahan bakar pesawat. Makanya kan Harkonnen itu tuh kayak ngebet banget monopoli, terus dia itu tuh yang kayak mau jual dengan harga tinggi ke orang lain karena emang selangka itu cuman ada tuh di planetnya Arrakis doang gitu. Lucunya tuh kayak selama aku nonton Dune itu tuh aku keinget sama sejarahnya negara kita sendiri sih. Semacam kayak negara yang lebih maju dan lebih powerful datang ke Indonesia untuk dulu memonopoli. buat menjajah sama eksploitasi sumber daya kita. Dan waktu itu sumber daya kita yang paling berharga emang rempah-rempah kan, spices. So kayak it's kind of the same. Mungkin karena dia dunia juga ngambil dari budaya Asia atau sebenarnya. Iya, banyak percampuran ceritanya. budaya emang, banyak percampuran budaya gitu. Jadi apa ya? Aku tuh jadi kayak nonton sejarah gitu loh, kayak ada yang diopres, ada yang ngopres, kayak it's almost kayak similar lah gitu. Dan aku juga amat sangat menunggu part 2-nya. Aku berharap cerita itu lebih ngalir sama lebih dinamis of course daripada part pertama. Karena kayak part pertama oke, kita terima itu tuh kayak sebagai fondasi buat nanti harusnya itu gongnya itu tuh Di part part 2 sih. Jadi part 2 itu bisa didedikasiin buat konflik sama aksinya. Hopefully ya. Terus ternyata di part 2-nya cuma ini tambahan fondasi karakter. Aku nggak nonton sih. Abis itu emang kayak gitu part 2-nya. Tapi menurut kamu aksinya emang gimana? Kalau yang di part 1 kan tetap ada scene berantemnya, tetap ada. Sorry ya, untuk aksinya tuh menurutku kayak kurang nendang. Masa sih? Itu ada berapa aksi ya? Pertama kan ada di kudeta ya. Kudeta, terus kalau dihitung yang pas si Paul latihan sama siapa namanya pelatihnya tuh Stilgar. Bukan, Stilgar tuh kan Freeman. Oh iya salah. Aku lupa namanya. Pokoknya satunya Duncan. Duncan tuh kan yang Jason Momoa. Satunya tuh ada lagi kayak aku lupa namanya. Penggantinya tuh Weapon Master juga ya. Yes. Itu dihitung aksi kan. Nah makanya itu dia. Oke. Nah itu menurutku kayak pertempuran di kudeta tengah malam tuh kayak terlalu biasa. Mungkin karena itu menurutku terlalu Romawi banget deh. Soalnya kayak tengah malam kamu tuh mengkudeta penguasa diem-diem. Tapi meskipun gitu, kalau misalnya kita bandingin sama Troy, kan sama Romawi, itu kayak lebih kerasa pemberontakannya tuh lebih kerasa dan bahayanya tuh lebih kerasa menurutku. Karena Troy itu full skill perang pak. Kalau ini kan baru kudeta kan. Mungkin masalahku di aksinya tuh kayak Paul itu bisa gampang dengan mudah lolos dari setiap konflik yang ada sih kalau menurutku ya. Iya. Contohnya pas di kudeta itu ya Paul kan udah tiba-tiba diculik. Terus si penjahatnya itu kayak masih ngulur waktu banget untuk melempar dia ke gurun. Iya, benar. Terus juga di pertempurannya Fremen. Ya benar ya Fremen ya. Benar, Fremen. Itu kan diserang toh. Dan menurutku tuh juga si Paul tuh juga bisa dengan mudah melarikan diri. Ya kita tahu yang memang Duncan kan mengorbankan diri ya, tapi si Paul ini kayak nggak ada threat of danger. Kayak dia tuh nggak ada di dalam keadaan terdesak harus dia selalu kayak last minute berhasil kabur aja gitu. Dengan mudahnya. Terus yang ketiga misalnya pas dia harus bertarung satu one by one lawan siapa itu? Namanya siapa? Jamis benar ya. Itu juga dengan mudahnya dia mengalahkan Jamis toh. Ya itu satu fight scene yang menurut kayak no. Kayak so easy. Terlalu overpower sih. Iya benar. Jadi kayak ketiga tuh ya nggak ada bikin yang aku tuh ini dalam bahaya banget.
Misalnya kita ambil dari sisi antagonisnya aja lah. Hmm. Si antagonisnya tuh juga si Baron itu kayak kalau kamu perhatiin scene-nya kudeta itu kayak Baron tuh nggak terlalu, pasukannya Baron nggak terlalu membabi buta, kayak nggak terlalu, kayak masih bertarungnya tuh kayak masih aman, kayak masih nggak mau terlalu melukai lah, cuma biar pingsan aja. Misal aku tak buat perbandingan sama Davy Jones-nya Pirates. Oke. Itu begitu mereka muncul kan kita ngerasain vibes-nya tuh, ini bakal dibunuh semua. Pasukannya ini benar-benar brutal dan ngeri. Itu kan kerasa dapat feel-nya. Kalau ini kan kayak ya masih ada yang diampuni kayaknya. Kalau menurutku bahkan juga yang di scene mereka dikejar sama si Sandworm itu, ya karena si Paul karakter utama aku udah tahu ya pasti dia bakal survive. Of course. Jadi itu sih kalau menurutku untuk aksinya. I think aku mungkin bisa belain Villeneuve tuh kayak gini. Dia tuh mirip-mirip sama aduh aku tuh selalu lupa nama orangnya. Sutradara apa tuh? The Dark Knight. Christopher Nolan. Ya. Oke. Jadi misalkan kalau aku ngebelain Villeneuve nih, menurutku dia itu tuh tipikal yang sama kayak Christopher Nolan. Dia itu tuh kalau bikin film itu tuh attention to detailnya tuh oke, craftsmanship-nya tuh oke. But then kalau fight scene itu memang dia itu tuh yang kurang greget menurutku. Jadi semacam kayak emang mereka tuh punya gaya penggambaran masing-masing tentang violence itu tuh agak berbeda nih. Agak apa ya, buat mereka itu tuh kebrutalan itu tuh mungkin nggak perlu ditunjukkan dengan kayak killing every single one gitu. I think seperti itu ya, karena sepanjang aku nonton filmnya Nolan yang ada berantemnya sama filmnya Villeneuve itu tuh ya kekerasannya itu tuh kayak cukup menggambarkan kalau oh iya satu grup ini tuh beneran nyerbu semua, terus yang ini grupnya kalah, yang penting kelihatan kalah, ya wis. Mereka kayaknya lebih peduli itu tuh di misalnya tuh kayak conversation one on one karakternya, terus mungkin penggambaran scene-nya kayak gitu-gitu sih kali ya kalau aku bisa ngebelain. Tapi aku suka sama Dark Knight Rises. Tapi misalnya kalau dibandingin, coba ya, yang Dark Knight scene berantemnya itu tuh dibandingin sama scene berantemnya dari let's say Justice League yang baru lah. Itu beda banget loh feel-nya menurutku. Menurutku beda banget. Kayak kalau Justice League yang barunya kayak bener-bener yang boom 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 gitu kan. Kalau punyanya Nolan kan kayak apa ya? Dia tuh kayak dancing gitu loh menurutku. Ya mungkin bisa jadi. Apalagi kita baru nonton Shang-Chi toh. Iya, benar. Jadi dibandingin sama Shang-Chi kan kayak jadi mungkin karena itu. Dan mungkin kalau aku ngerasa alasan utamanya karena memang Villeneuve ini tuh pengen nekannya tuh di politiknya gitu. Jadi mungkin fight scene itu tuh biar nggak jadi distraksi, dia kayak cukupan aja gitu. Sebagai ini ya, kayak refreshing. I think ya, I think. Nggak drama terus. Dan mungkin karena memang again ini tuh tentang politik, jadi lebih memperlihatkan kudetanya daripada mungkin kekerasannya gitu sih. Lebih memperlihatkan kayak apa brain game-nya gitu, psychological game-nya gitu. Belum entar yang full scale perang antar pesawat mungkin. Wah, yang itu pasti kayak fancy lah ya. Gitu. Semangat aku nonton. Ini by the way, aku tuh kayak berharap Zendaya juga munculnya lebih banyak ya, nggak cuma 18 menit di akhir film tok. Aku tuh sampai ngeliatin ya, kayak ini Zendaya munculnya kapan deh, kayak ini udah 2 jam lewat tapi dia belum muncul. Terus dia cuma muncul 18 menit terakhir dong, kayak what? Iya, ada yang bilang Zendaya ini cuma main sebagai apa? Model di musik video. Exactly. Dia kan cuma ini terus kena sinar. Pokoknya dia cakep aja gitu deh. Udah aku tuh penasaran emang actingnya dia tuh kayak gimana di film sci-fi. Karena sebelumnya kayaknya dia belum pernah main sci-fi deh. Dia tuh kebanyakan main action, drama. Spider-Man action, tapi drama. Di Spider-Man juga dia tuh actingnya yang
bukan karakter utama kalau dia soalnya. Ya, dan maksudnya nggak kegali juga sih menurutku gitu. So kayak aku nungguin Zendaya sih. Sama ini satu lagi sebelum kita tutup, aku tahu ini udah panjang banget. Ada lagi mention buat Lady Jessica, yang menurutku itu adalah salah satu karakter yang amat sangat menarik dan kompleks. Jadi menurutku Rebecca Ferguson, aktrisnya itu tuh sukses berat meranin ibu satu anak yang penuh anxiety, yang penuh kecemasan karena anaknya itu tuh barusan puber. Dan dia tuh juga digadang-gadangkan jadi Messiah, penyelamat dari alam semesta gitu. Jadi stresnya itu tuh 2 kali tuh ibunya. Iya, karakternya dia kompleks gak sih memang. Aku suka kayak konflik batin yang disajikan sama Lady Jessica itu apa ya? Antara dia tuh terbelah antara ngikutin insting alami dia buat melindungi keluarga dia, ngelindungin suaminya, anaknya gitu, sama ngikutin rencananya Bene Gesserit, ya. Hitsnya itulah pokoknya. Bene Gesserit itu yang klaimnya itu tuh rencananya tuh emang buat kebaikan alam semesta gitu. Ya kita masih penasaran ya apa perannya si penyihir itu di part 2 nanti. Soalnya dia kan juga minim banget loh screen time-nya. Cuma di awal. Harusnya sih mereka tuh perannya tuh gede-gede banget ya. Malahan kayak Baron itu tuh mungkin salah satu pound doang gitu loh dalam rencana besarnya si Ben Gesserit gitu. Ya selain Lady Jessica ya, Lady Jessica aku juga masih penasaran sama cerita si beberapa karakter lainnya sih, seperti si pemimpinnya si Fremen Stilgar. Iya. Juga si weapon masternya yang bukan Dungeon. Oh itu ya. Kalau di bukunya aku tahu nasibnya dia sih. Oh jangan di spill Pak. Iya, cuma mungkin aku punya pandangan yang sedikit berbeda sih untuk di karakternya. Kayak memang karakternya tuh semua dalam sih, memang kompleks. Hampir semua karakternya kompleks, cuma nggak tahu ya kenapa kalau aku agak susah ngerasa invest lebih sama karakter-karakter yang di sana. Dalam arti kalau misalnya mereka mati, beberapa karakternya mati itu kayak biasa aja, nggak terlalu bikin emosional sampai mau nangis itu enggak. Sedih pun juga ya sedikit. Mungkin menurutku mereka butuh tambahan scene chemistry kalau menurutku, terutama kayak Paul sama Duncan atau Paul sama papanya. Itu menurutku lebih baik mungkin kalau ada tambahan scene daripada yang kita punya sekarang ya. Cuma kan kalau mereka ada tambahan scene itu ceritanya nanti ada yang hilang ya, aku paham itu. Cuma mungkin bisa dimainkan lebih dalam aja soal chemistry-nya itu. Ya sama untuk Paul sendiri, jujur aku juga masih agak bingung sama pandangannya. Dia kan memang agak kompleks pemikirannya. Kayak dia itu mau, ya tujuannya kan memang mau meredakan konflik dan menjadi Messiah. Cuma secara ini memang aku masih agak bingung ya, mungkin nanti di part keduanya akan lebih dijelasin lagi. Soalnya kalau aku melihat sekarang dia kayak masih mungkin menemukan jati dirinya lebih tepatnya. Iya. I think kebingungannya Paul itu tuh memang kayak benar puber, kayak semacam dia kan juga baru tahu kan ternyata dia tuh lisan al-gaib kayak gitu-gitu, dan kayak dia pun belum 100% percaya diri kalau dia tuh emang adalah orang itu, the one itu gitu. So memang masih banyak kebingungan dia sendiri, I think bingung, makanya kita pun ikut bingung. Ya nggak sih? Ya mungkin karena filmnya ini kan memang kalau film popcorn kan biasa ada dijelasin kok karakternya ini langsung flashback masa lalu. Harus tujuannya ke sini, kalau ini kan lebih mungkin lebih realistik ya. Tapi emang paling bener tuh kita tuh bikin guideline sih buat dunianya Dune ini, kayak karena kan banyak tribe, banyak houses, terus banyak juga istilah-istilah bahasa asing ya, kayak tadi Saitulut, terus kayak lisan al-gaib. Ya emang susah sih kalau nonton nggak pakai subtitle gitu ya. Ini nyoba nonton pakai aku nonton pakai subtitle ya masih bingung. Sampai sekarang tuh masih bingung sama konflik. Ya aku tahu secara garis besar, tapi kalau secara detail tuh aku masih agak bingung dengan konflik politiknya mereka. Ya itu basically itu adalah politik berlapis lah Pak, seperti itu. Kalau nggak ada guide-nya Dune nih, ntar kurang sah bersanding sama
Lord of the Rings, Star Wars, Game of Thrones harus tetap ada guide lah gitu. Dan franchise gede lainnya. Tapi aku yakin sih Dune tuh jadi franchise. Jadi nanti kita tuh bakal dapet side story yang mungkin yang tadi kamu pengen Stilgard, sama mungkin dapet Leto muda juga, sama Duncan gitu. I think banyak sih yang bisa digali gitu. Toh kayak film yang 2 part ini aku yakin pasti nggak bisa nampung semuanya gitu. Baru sepertiga buku loh ya film 2 part ini, so masih banyak lah ruang buat. Oh berarti film part 2 lebih lama ya harusnya? I don't know. I think sepertiga itu tuh yang benar-benar emang fokusnya tuh ke event dimana si siapa namanya Paul ini tuh jadi the one gitu. Nanti kita akan bikinin ya, atau mungkin Fania sendiri yang bikinin guide-nya. Durasinya berapa Bu? 2 jam 30. Ya selamat menonton bagi kalian yang masih bingung, kayak aku masih bingung, nanti akan dijelaskan oleh Fania semuanya. Halo, saya Profesor Fania. Kalau ditanya, Dune recommended apa enggak buat ditonton? Kalau aku sih jawabannya yes ya. Kalau aku sih yes, golden ticket. Apalagi kalau kamu suka sci-fi, ini tuh salah satu film yang menurutku tuh bakal lumayan satisfying gitu loh. Memuaskan dahaga kita akan film-film dengan genre kayak Star Wars gitu. Kalau menurutku sih sama kayak kamu, ini harus ditonton. Apalagi kalau kamu bisa nonton di bioskop, itu wajib banget nonton di bioskop. Kalau bisa yang IMAX dengan sound yang yes, agree. Get the best sound because Hans Zimmer bikin scoringnya, right? Hans Zimmer, yeah. Jadi lebih kerasa banget lah daripada kalian nonton streaming di laptop itu. Beda banget sih feelnya. Kalau kalian mau nonton, memang kayak saranku di awal, nonton pas kalian punya banyak energi. Minum kopi. Ya minum kopi juga. Pokoknya minum apapun yang bikin kalian bangun. Soalnya film ini banyak banget informasinya dan juga slow tempo. Jadi kok kalian nggak persiapin diri kalian itu mungkin bisa bosan. Oke, baiklah. Kalau begitu, sekian review dari kita. Kita awalnya rencananya mau bikin quick review aja, malah ngobrolnya ke terusan because it is that exciting, guys. Jadi, ntar deh kita ngobrol lagi karena kita pengen juga bikinin guideline dunianya dunia. Ntar kita abisin ngobrolnya itu tuh di video itu aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Share juga video ini kalau menurut kalian membantu agar video kita bisa lebih dilihat banyak orang. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye.